Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Galuh Ciamis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, saya Eva Yuliani akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami, kelompok 4, akan membahas komponen-komponen sistem informasi manajemen berbasis komputer. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Untuk pemateri pertama akan dibahas oleh Imas. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas dari kelas akuntansi H 3403180237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen atau SIM yang berbasis komputer. SIM yang berbasis komputer adalah suatu SIM yang menerapkan berkas pengolahan data berbentuk komputer dalam penduduk yang sentral dan sangat penting. SIM biasanya menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Terdapat 8 komponen bagian. Komponen yang pertama itu adalah komponen input, yang kedua adalah komponen model, yang ketiga adalah komponen output, yang keempat adalah komponen teknologi, yang kelima adalah komponen hardware, yang keenam adalah komponen software, yang ketujuh adalah basis data, dan yang terakhir adalah komponen kontrol. Nah, yang pertama itu ada komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk mencakup data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen. Untuk yang kedua adalah komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan dengan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Risa Hayati Alhas, saya dari kelas akuntansi H dengan NIM 3403180231231. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen berbasis komputer untuk poin ketiga dan yang keempat. Karena yang pertama dan kedua sudah dijelaskan ya. Dan untuk yang ketiga ialah komponen output, di mana hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Dan untuk yang keempat ialah komponen teknologi, di mana teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Juga teknologi bisa digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian dan sistem secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yuliani dengan nomor induk mahasiswa 3403180232. Saya di sini akan mempresentasikan komponen-komponen SIM atau Sistem Informasi Manajemen dalam komputer. Yang pertama ada komponen hardware, yang kedua ada komponen software. Baik, langsung saja. Komponen hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada perangkat komputer yang berfungsi sebagai media pengolahan data yang diinput oleh operator, yang selanjutnya akan diproses menjadi data output yang berupa informasi. Dalam hardware sendiri terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi input. Input sendiri yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya yaitu keyboard, mouse,
mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses. Proses sendiri adalah sekumpulan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh operator. Contohnya yaitu CPU. Dan yang ketiga adalah output, yaitu berperan sebagai perangkat yang menampilkan hasil akhir dari olahan dari proses hardware. Contohnya yaitu monitor, printer, dan speaker. Yang kedua adalah komponen software. Software sendiri yaitu perangkat lunak. Istilah ini digunakan untuk data yang telah diformat dan disimpan ke dalam media penyimpanan dalam bentuk digital. Kemudian program-program yang terinstall di dalam komputer juga termasuk ke dalam software, termasuk sistem operasi yang digunakan dalam komputer tersebut. Selain itu, software juga berfungsi sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer itu sendiri. Operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai perintah operator. Terdapat 3 fungsi software. Yang pertama yaitu sistem software, yaitu software yang dirancang untuk dikembangkan dan untuk mengendalikan hardware. Contohnya sistem operasi dan driver perangkat. Yang kedua yaitu aplikasi software, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada komputer. Contohnya yaitu Microsoft Office, Photoshop, dan lain-lain. Yang ketiga adalah malware, yaitu perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk merusak isi atau sistem komputer. Malware sendiri bisa digunakan sebagai alat untuk mencuri data dalam komputer. Contoh dari malware yaitu virus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Atun, NIM 340318012030. Di sini saya akan memaparkan mengenai komponen basis data atau database, dan yang terakhir ada komponen kontrol. Komponen basis data itu merupakan suatu kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain dan tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkannya itu berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga dapat berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data dapat diakses ataupun dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak paket yang disebut dengan DBMS ataupun Database Management System. Data lebih daripada hanya bahan baku sistem informasinya saja, namun konsep data telah diperluas oleh para manajer dan pakar sistem informasi. Mereka menyadari bahwa data dapat membentuk suatu sumber daya organisasi yang sangat berharga. Jadi data itu harus dikelola secara efektif dan seefisien mungkin agar dapat memberi manfaat para pemakai akhir dalam sebuah organisasi. Data tersendiri dapat berupa banyak bentuk, termasuk data alfanumerik tradisional yang terdiri dari angka dan huruf serta karakter lainnya yang menjelaskan transaksi bisnis dan kegiatan serta identitas maupun program perusahaan yang dikumpulkan. Kemudian ada data teks. Data teks ini terdiri dari kalimat dan paragraf yang digunakan dalam menulis komunikasi. Kemudian ada data gambar, contohnya seperti bentuk grafik, angka, serta gambar, video grafis, suara manusia dan suara lainnya, dan bentuk lainnya yang merupakan data yang sangat penting. Contoh bentuk fisik dari database yaitu hard disk, flash disk, CD, DVD, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen kontrol. Dari komponen kontrol ini dia mengatur komponen-komponen sebelumnya. Adapun banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya.
Ada beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan tersebut dapat langsung cepat diatasi. Selanjutnya, saya akan mencontohkan perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi manajemen. Karena kan banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem lintas fungsi perusahaan terintegrasi yang melintasi berbagai batas fungsi tradisional bisnis agar dapat merekayasa ulang dan meningkatkan proses bisnis yang penting di semua lintas fungsi perusahaan. Contoh konkret dalam penerapan sistem informasi manajemen yaitu pada perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk. PT Kalbe Pharma Tbk tersendiri dia menggunakan penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning dalam rangka meningkatkan sistem informasi dan teknologi informasi merupakan keunggulan bersaing utama bagi semua perusahaan di masa depan. Faktor kunci kesuksesan dalam penerapan ERP di PT Kalbe Pharma Tbk yaitu pemahaman bisnis proses yang matang, di mana hal ini adalah hal yang mutlak bagi suatu perusahaan dalam menerapkan ERP. ERP ini tidak dapat diterapkan jika suatu perusahaan tidak memahami bisnis proses yang ada dengan jelas. Faktor selanjutnya yaitu faktor kunci kesuksesan dalam mengimplementasikan ERP. Nah, implementasi ERP di PT Kalbe Pharma Tbk yaitu change management yang baik. Intinya, perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi itu sangatlah membantu perusahaan untuk menghadapi persaingan global dan memperbesar peluang untuk menuai keuntungan dari internet yang berkembang sangat pesat. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas kriteria mutu yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem informasi manajemen canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama, serta memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Semua sistem informasi mempunyai 3 kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan, kemudian memprosesnya dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, dan lain-lain, yang akhirnya memperoleh informasi sebagai output. Baik, mungkin itu saja kesimpulannya. Mohon maaf apabila ada salah informasi maupun pengucapan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih telah menonton presentasi video kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.